Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ya untuk kita semua untuk melanjutkan kembali belajar nahwu ya, yang mana kita menggunakan an-nahwul wadih fi qawaidil lughatil arabiyyah. Ya, dan kita sudah sampai ke buku yang ketiga, yang mana yang sebelumnya kan saya sudah sampai di pembahasan tentang tamyiz, akan tetapi saya meninggalkan satu bab ya, yaitu bab al-hal ya. Jadi kita kembali tidak melanjutkan dulu, akan tetapi uh, yang sebelum tamyiz ya, yang akan kita pelajari. Ya, judulnya adalah al-hal. Ya, langsung saja ya. Bismillahi nabda'u al-hal. Al-amthilah. Adal jaishu dhafiran. Ada kembali. Al-jaishu pasukan ya, atau prajurit ya. Pasukan itu dhafiran dalam keadaan menang ya. Adal jaishu dhafiran. Pasukan itu kembali dalam keadaan menang. Aqbalal madlumu bakian. Aqbala bermakna ja'a, artinya adalah datang. Al-madlumu, orang yang terzalimi, bakian, dalam keadaan menangis. Aqbalal madlumu bakian, orang yang terzalimi itu datang dalam keadaan menangis. Jaral ma'u safian. Jara, yang mana di sini diartikan mengalir. Al-ma'u, air itu, safian, dalam keadaan bersih. Jaral ma'u safian, air itu mengalir, yang mana air itu keadaannya bersih. Bi'atul qutana mahluban. Bi'atu, saya menjual. Al-qutana, kapas. Mahlujan, dalam keadaan sudah terpisah dengan bijinya. Jadi kita menjual kapas tanpa biji, bijinya sudah diambili ya. Bi'atul qutana mahluban, saya menjual kapas yang mana keadaan kapas itu sudah tidak ada bijinya. La tashrabil ma'a kadiran. La tashrab, janganlah engkau minum, al-ma'a, air, yang mana keadaan air itu adalah kadiran ya, dia itu kotor, keruh. La talbasit tauba mumazzakan. La talbas, janganlah engkau pakai at-tauba, baju atau pakaian atau jubah, yang mana keadaan jubah itu mumazzakan ya, dia itu dalam keadaan sobek ya. Nah, inilah hal ya. Jadi setiap kata yang ada di akhir setiap jumlah, yaitu dhafiran, bakian, safian, mahlujan, kadiran, dan juga mumazzakan, ini semuanya adalah hal. Ya, jadi ketika teman-teman biasanya kan mungkin bertanya kepada temannya yang lain ya, misalnya kok lama tidak bertemu atau mungkin baru kemarin bertemu, biasanya apa yang kita tanyakan, kaifa haluk? Ya, hal itu adalah keadaan. Ya, sama aja. Jadi hal di sini juga keadaan. Ya, lah keadaan ya, al-hal di sini yaitu keadaan daripada al-fa'il dan juga keadaan daripada al-maf'ulu bihi. Ya, jika contoh 1 sampai 3 ya, ini semuanya adalah fa'il ya. Ya, halnya ini menjelaskan tentang keadaan daripada fa'il. Sedangkan contoh 4 sampai 6 ya, al-qutna, al-ma'a, dan at-taubah, ini semuanya adalah maf'ulun bihi, dan halnya ini menjelaskan tentang keadaan si maf'ulun bihi-nya ya. Baik ya, itu yang disebut dengan hal, insyaallah wabih. Al-bahthu. Undur ilal kalimati dhafiran wa bakian wa safian wa mahlujan wa kadiran wa mazzakan fil amtilatil mutaqaddimah. Coba teman-teman lihat kalimat-kalimat yang ada ini ya. Fil amtilatil mutaqaddimah, di contoh-contoh yang telah lalu. Tajiduha jami'an asma'a mansubah.
Jadi teman-teman menemukan semuanya, yaitu kalimat-kalimat seperti dhafiran dan teman-temannya ya, itu semuanya asma, semuanya adalah isim-isim yang mana dia mansubah, yang mana dia dalam keadaan nasab. Wa hadza bayyin wadih, yang mana ini sangat jelas sekali. Walakinnana nuridu an na'rifa al-ma'na alladhi istafadahu as-sami' min wujudi hadhil kalimati fil jumal. Akan tetapi ya setelah kita tahu bahwasanya semuanya itu kok mansub, akan tetapi semuanya bukan maf'ulun bihi dan semuanya bukan maf'ulun fihi, ya kan? Dan juga bukan selain itu juga bukan maf'ul. Nah, terus apa gitu ya? Kedudukan daripada isim-isim yang mansub ini sebagai apa? Bukan tamyiz juga. Nah, kemudian apa? Nah, itulah yang ingin kita ketahui ya. Walakinna nuridu an na'rifa. Nah, itulah yang ingin kita ketahui yaitu al-makna. Makna daripada kata-kata yang mansub ini. Al-makna alladhi istafada sami' yang kira-kira bisa diambil kesimpulannya atau bisa diambil faidahnya oleh si pendengar min wujudi hadil kalimat fil jumal dengan adanya kata-kata ini di dalam setiap jumlah. Hakka kulta. Ya, misalnya saja engkau mengatakan adal jaishu. Pasukan itu kembali. Fahal yafhamus sami'. Apakah si pendengar itu akan memahami syai'an akthar min wuqu'il audah minal jaish alladhi wal fa'il fi hadil jumlah. Kira-kira apakah si pendengar itu akan paham, ya kan? Adal jaish, telah kembali pasukan itu. Nah, kemudian bagaimana keadaannya? Ya, bagaimana jenis daripada kembalinya? Ya kan? Lah, itu seperti apa? Bagaimana sih pasukan-pasukan itu ketika kembali? Bagaimana sih mereka? Nah, apakah si pendengar itu tahu? Al-jawabu la. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita hanya mengatakan adal jaish. Kita hanya mengatakan adal jaishu. Pasukan itu kembali. Entah dalam keadaan menang, entah dalam keadaan kalah, entah dalam keadaan hidup, entah dalam keadaan sebaliknya. Nah, walakinnaka idza adafta ilal jumlah, akan tetapi jika engkau menambahkan kepada jumlah tersebut dhafiran, fahima sami'u, maka si pendengar akan paham hayatal jaish, dia akan tahu bagaimana bentuk daripada si pasukan, wahalahu, dan juga keadaannya, allati kana 'alaiha hina audatihi, ketika dia kembali. Kadzalika law qulta, begitu juga ketika engkau mengatakan bi'atul qutna, saya menjual kapas. Lam yafham as-sami'u al-hala allati kana 'alaiha al-qutnu hina bai'ika iyyahu. Maka si pendengar itu tidak akan mengetahui bagaimana keadaan daripada kapas ketika engkau menjualnya. Walakinnaka idza qulta, akan tetapi jika engkau mengatakan bi'atul qutna mahluban, saya menjual kapas dalam keadaan sudah terpisah dengan bijinya, maka arafa sami'u halal qutni alladhi huwa maf'ul bihi fi hadhihi al-jumlah hina al-bai'. Maka si pendengar akan tahu keadaan daripada kapas ini yang mana dia adalah maf'ulun bihi di dalam jumlah ini hina al-bai', ketika dia dijual. Ya, insyaallah mafhum ya. Itulah yang disebut dengan hal. وبهذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن الكلمات الأخيرة في أمثلة القسم الأول. Maka dengan cara ini engkau bisa mengetahui bahwasanya kalimat-kalimat yang berada di akhir di contoh bagian pertama 1 sampai 3 innama ja'at litubayyana hay'atal fa'il. Sesungguhnya kalimat-kalimat itu datang untuk menjelaskan bentuk daripada fa'il. Wa tashraha halahu hina wuqu'il fi'li, dan kalimat-kalimat tersebut menjelaskan keadaan daripada fa'il hina wuqu'il fi'li, ketika terjadinya sebuah pekerjaan atau fi'il. Walidzalika yusamma kullun minha halan minal fa'il. Maka itulah kenapa disebutlah kata-kata tadi itu atau dinamakanlah kata-kata tadi itu sebagai hal daripada fa'il. Kama yusammal fa'il fil jumali nafsiha sahibal hali. Nah, jika kata-kata yang sebelum fa'il, jika kata-kata yang sesudah fa'il itu disebut dengan hal, maka al-fa'il yaitu, kita kembali lagi ke contoh ya, al-fa'il yaitu al-jaishu, al-madlumu, dan al-ma'u, ini disebut dengan
sahibul hal. Ya, kemudian kata-kata sesudahnya disebut dengan hal dan kata-kata yang ada di tengah tadi disebut dengan sahibul hal. وكذلك تستطيع أن تدرك أن كل كلمة من الكلمات الأخيرة في القسم الثاني. Nah, kemudian teman-teman bisa mengetahui bahwasanya setiap kata yang ada di akhir, ya, setiap jumlah yang ada di kelompok yang kedua itu adalah hal. Hal dari apa? Halun minal maf'uli bihi. Hal atau keadaan dari maf'ulun bih. Wa annal maf'ula bihi huwa sahibul hali. Nah, jika di contoh kelompok yang pertama, sahibul hal adalah fa'il, maka di kelompok contoh yang kedua, sahibul hal adalah maf'ulun bihi. Nah, gitu ya. Jadi ada hal dan ada sahibul hal. Sekarang al-qaidah, al-halu ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'ili awil maf'uli bihi hina wuqu'in fi'li. Hal adalah sebuah isim yang mana dia mansub, yubayyinu hay'atal fa'il, yang mana dia menjelaskan bentuk daripada fa'il, dan juga maf'ulun bihi hina wuqu'in fi'ali, ketika terjadinya sebuah kegiatan tersebut. Wa yusamma kullun minal fa'ili awil maf'uli bihi sahibul hali. Nah, kemudian setiap dari fa'il dan juga maf'ulun bihi yang ada sebelum hal itu dinamakan atau disebut dengan sahibul hal. Ya, ini adalah muqaddimah daripada maudhu' atau bab al-hal yang nanti akan insya Allah kita lanjutkan ke anwa'il hal, macam-macam daripada hal. Ya, semoga bisa dipahami. Dan jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut ya tentang kaidah-kaidah yang ada, baik itu di nahwu wadih yang pertama maupun yang kedua maupun juga yang ketiga, dengan belajar bersama tamrinat atau latihan yang ada sesudah tiap kaidah, kan di tiap kaidah itu kan ada apa namanya, latihan-latihan ya, yang mana itu tidak saya bahas di sini. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin membahas tentang latihan-latihan yang ada. Ya, tentu ketika teman-teman membahas latihan-latihan yang ada bersama dengan kami, maka insya Allah pemahaman terkait kaidah yang ada itu insya Allah lebih ya. Jadi pemahamannya intinya akan lebih paham ya dengan belajar latihan-latihan yang ada. Nah, nanti bisa dibaca di deskripsi ya. Itu insya Allah ya kami ini jadi ingin membuka kelas ya, kelas online untuk belajar bahasa Arab bagi kalian yang memang membutuhkan, mungkin ingin lebih paham ya dengan mempelajari tamrinat-tamrinat yang ada di Nahwul Wadih, maka silahkan untuk mengikuti kelas online BBA, yaitu belajar bahasa Arab yang kami adakan ya. Nanti bisa dibaca di deskripsi ya, atau mungkin bahkan jika ingin belajar kitab bahasa Arab yang lain, misalnya kitab Silsilah li Ta'lim Lughatil Arabiyyah, atau mungkin ingin belajar kitab Durusul Lughah atau Al-Arabiyyah Baina Yadayk ya, itu nanti bisa juga teman-teman menghubungi kami ya untuk belajar ya bersama-sama. Ya, semoga bermanfaat info ini pun. Syukran jazakumullah ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.